Kenapa harus poligami? Kenapa sih aturan Islam memperbolehkan laki-laki beristri lebih dari satu, bahkan sampai 4 istri? Kalau kita lihat dari sejarah, zaman dahulu kala orang-orang bukan hanya memiliki 4 saja, tapi bisa 10, bisa sampai 100, bahkan bisa sampai ribuan istri. Jadi Islam bukan memperbanyak istri, tapi mengurangin istri-istri yang ada hanya kepada cukup 4 saja. 4 yang paling bermanfaat bagi dunia dan akhirat seorang laki-laki. Dan sisanya ketika syariat ini hadir, sisanya wajib diceraikan untuk laki-laki lain yang belum menikah. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang yang kebanyakan orangnya beristri satu, kalau kita lihat secara kasat mata, sepertinya Islam menyuruh kita beristri 4, padahal Islam membatasi istri yang banyak menjadi 4 saja. Dan dalam teksnya adalah nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, ataupun 4. Tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Berarti syarat untuk berpoligami, untuk beristri lebih dari satu adalah adil. Adil di sini adalah tidak ada yang merasa salah satunya dilebihkan atau tidak ada yang merasa salah satunya lebih dicintai. Memang harus adil secara penampakan luar. Kalaupun dalam hati ada yang paling condong, maka tetap cinta kasih yang dikeluarkan, yang menjadi action dari seorang suami yang beristri banyak itu harus sama rata, harus sama bucinnya. Nah, kalau kita lihat juga dari prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah dengan cinta dan kasih sayang tanpa ada yang menyuruh sama sekali. Rasulullah menikahi seorang janda yang berbeda usia lebih tua istrinya daripada Rasulullah sebanyak 15 tahun, dan pernikahan Rasulullah secara monogami atau satu istri ini berjalan selama 25 tahun. Jadi dari awal Rasulullah usia 20-an sampai Rasulullah usia 50-an itu Rasulullah hanya beristri satu saja, dan Rasulullah mencurahkan kasih sayangnya kepada satu istri saja. Dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah menjalanin suka duka, pahit manis. Rasulullah pernah menjadi orang yang jaya, kaya raya bersama Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah pemuda yang pandai berdagang, dan Khadijah adalah seorang yang juga pengusaha kaya raya dari sebelum menikah. Mereka pernah hidup berbahagia. Tapi dalam 25 tahun pernikahan itu juga Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul. Lalu di situ mulai gejolak kehidupan pernikahan dan dakwah. Rasulullah dihina orang saat bersama Khadijah, Rasulullah dikucilkan, Rasulullah dikatakan pembohong, pendusta, Rasulullah menggigil saat mendapatkan wahyu pertama. Suka duka pahit manis sampai Rasulullah itu bersama para kaum muslimin diboikot selama 3 tahun itu bersama Khadijah semuanya. Khadijah dari yang kaya raya sampai jatuh miskin, semua uangnya dihabiskan untuk dakwah, itu bersama Khadijah. Rasulullah bersama Khadijah radhiyallahu anha. Sampai pada akhirnya Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bersedih mengenang Khadijah radhiyallahu anha untuk beberapa waktu yang lama. Lalu Allah tidak membiarkan Rasulullah menjalani hidupnya bersendirian, dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi istri-istrinya yang setelah Khadijah radhiyallahu anha ini. Saudah, Sofia, dan istri-istri yang lainnya. Manfaatnya untuk menggabungkan kerajaan-kerajaan yang ingin bersatu kepada Rasulullah, suku-suku yang ingin bersatu kepada Rasulullah. Contohnya saja Sofia adalah anak dari seorang Yahudi yang kemudian didakwahi oleh Rasulullah, dan kepala sukunya ini memiliki anak yang Rasulullah jadikan istri. Kemudian itu jadi memperlancar dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam prakteknya Rasulullah menikah dengan beberapa istri ini itu selama 13 tahun saja, dan itu setelah Rasulullah sudah menginjak usia senja, menginjak usia 50-an. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bukan jiwa muda gelora ingin memperbanyak istri lagi, tapi memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperlancar dakwah Rasulullah, untuk banyak membantu Rasulullah dalam pengurusan rumah tangga dan lain-lain. Dan selama 13 tahun Rasulullah berpoligami,
itu tidak pernah lepas ucapan-ucapan mengenai istri pertamanya, istri yang selama ini menemaninya. Rasulullah tidak pernah lepas membahas semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Khadijah. Rasulullah juga selalu menyambung silaturahmi kepada sahabat-sahabat almarhumah. Rasulullah masih sering mengunjungi dan dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan suatu ketika pernah Aisyah radhiyallahu anha cemburu terhadap wanita tua yang menjadi sahabatnya Khadijah. Aisyah berkata, Rasulullah, mengapa engkau sangat menghormati wanita tersebut? Siapa wanita itu? Siapa wanita tua itu? Rasulullah menjawab, sesungguhnya dia adalah sahabatnya Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah itu menggelar kain pakaiannya Rasulullah untuk diduduki oleh sahabatnya Khadijah ini dalam rangka menyambut tamu. Dan Rasulullah merasakan bahwa ketika Rasulullah ngobrol dengan sahabatnya Khadijah, seakan-akan Khadijah itu masih ada di situ, seakan-akan Khadijah masih hidup, seakan-akan waktu yang sedang terjadi dalam ketika Rasulullah mengobrol dengan sahabat Khadijah adalah waktu di mana Khadijah masih hidup. Dan juga ketika kemenangan agama Islam ini telah tampak sepeninggal Khadijah, Rasulullah tetap merayakannya bersama Khadijah di kuburan Khadijah. Rasulullah mengunjungi kuburan Khadijah dan bercerita-cerita, ternyata perjuangan kita telah Allah menangkan hari ini Khadijah. Engkau benar tentang semua janji Allah Khadijah. Rasulullah mengobrol dengan kuburan Khadijah. Walaupun Khadijah tidak bisa menjawab lagi, tidak bisa mensahuti obrolan yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah percaya bahwa Khadijah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebegitu setianya Rasulullah. Mungkin kalau Allah membiarkan Rasulullah untuk hidup melajang sampai meninggal, mungkin Rasulullah hanya beristri Khadijah saja. Tapi takdir Allah berkata lain. Memang Rasulullah juga mencontohkan bagaimana berpoligami yang adil dalam kehidupan selama 13 tahun. Jadi kalau kita masih marah sama syariat Allah yang memperbolehkan laki-laki beristri dari 4, mungkin kita tidak tahu sejarahnya dan kita tidak tahu maksud Allah seperti apa. Kalau memang pasangan kita itu kita lihat mungkin dia tidak akan adil terhadap kita dan istri lainnya, ya kita sampaikan, sepertinya kamu tidak bisa adil nanti, dan nanti kamu malah akan zalim terhadap saya dan wanita itu. Maka lebih baik kamu istrinya saya saja, satu saja. Optimalkan ibadah-ibadah berdua saja.